Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam. Ya, selamat malam saudaraku Aan. Ya, Tolong buka kamera saudaraku. belum bisa, Mbak. Oke, belum bisa betul. Silakan pertanyaanmu apa? Ya, saya mau bertanya, Mbak. Apa hubungannya ajaran Yesus sama Kristen ya, Mbak? Apa hubungan ajaran Tuhan Yesus dengan Kristen? Ya, hubungannya adalah ketika kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi, ya kita Kristen saudaraku. Bukannya Yesus itu cuma mengajarkan untuk ban-ban Israel ya, Mbak? Tuhan Yesus itu Tuhan semesta alam. Yesaya 44 ayat 6. Tuhan Yesus yang adalah Yotevave Elohim itu berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Itulah firman Tuhan semesta alam saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel. Tetapi kenapa dia datangnya kepada bangsa Israel? Karena Tuhan Yesus memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk kedatangan Mesias. Karena ada firman Tuhan tertulis di Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Makanya hukum Taurat itu hanya diberikan kepada orang Israel, bukan kepada bangsa lain, gitu. Ya, karena Taurat sama Yesus itu buat Israel, makanya saya bertanya apa hubungannya dengan Kristen yang asalnya dari Yunan? Kristen itu bukan berasal dari Yunani, Kristen itu berasal dari Yahudi. Ya, terima kasih saudaraku. Dari Yunani. Dari Yahudi mana Kristen, Mbak? Kita ini anak-anak Tuhan Yesus ini, ya, kita ini ada sekarang menganut ajaran Tuhan Yesus itu dari Israel, dari Yahudi, bro. Karena yang memberitakan Injil Yahudi itu pertama sekali bukan orang Yunani, tapi orang Israel, orang Yahudi, bro. Rasul Kristen Petrus, itu Rasul hadir setelah Yohanes, Yesus meninggal, Rasul Mbak. Matius, itu orang Yahudi, bukan orang Yunani. Ya, terima kasih. God bless you. Kristen itu berada setelah Yesus meninggal. Itu aja udah berpuluh-puluh tahun baru Kristen itu ada, Mbak. Yesus aja tidak mengenal Mati dan Kristen, bangkit. Mbak. Mati dan bangkit. Mati dan bangkit pada yang ketiga. Jangan lupakan itu, saudaraku. God bless you, saudaraku. Iya, Yesus aja tidak mengenal Kristen. Hah? Kamu tahu nggak arti Kristen apa? Apa? Arti Kristen itu pengikut Tuhan Yesus Kristus yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, berkarakter Kristus. Itulah Kristen. Jadi siapapun yang menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang namanya adalah Yeshua Masiah, dia Kristen, saudaraku. Kok Sudah beda paham belum? ajarannya, Mbak? Di mana beda ajarannya itu berdasarkan Tapi Alkitab. beda ajarannya. Karena Alkitab, dengar dulu, Alkitab menyatakan di 1 Petrus 4 ayat 16. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Tetapi hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kalau kamu memuliakan Allah yang namanya Yesus Kristus, kamu Kristen, saudaraku. Ya, terima kasih. God bless you. Sekarang saya tanya, Mbak, apa buku-buku Paulus itu ada legitimasi dari Yesus, Mbak? Ada pengesahan dari Yesusnya? Buku-buku Paulus. Ya. Tuhan Yesus itu memberikan wahyu kepada Rasul Paulus untuk menuliskan firman Tuhan. Karena divalidasi oleh Rasul Petrus juga di 2 Petrus 3 ayat 15. Di mana Yesus bertemu sama Paulus? 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi, Rasul Paulus itu mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus yang juga
disaksikan oleh rasul-rasul yang lain, Rasul Petrus dan Ananias. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudaraku. Di mana Paulus bertemu? Halo, selamat malam, kakak. Ya, selamat malam. Silakan buka kamera, Bang. Saya lagi di bis, nggak bisa gelap. Di bis? Ya, perjalanan. Mohon maaf, Bang, berisik, Bang. Makanya itu aja. Apa pertanyaannya, Bang? Silakan satu aja. Pertanyaannya simpel kok. Itu Yesus itu siapa, Yesus? Oke, saya jawab. Tuhan Yesus itu siapa? Sesuai dengan firman-Nya di Yesaya 44 ayat 6. Ya, saya bacakan ayatnya. Inilah Tuhan Yesus, saudaraku. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Yang dimana ayat ini komparasi dengan Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Itu oknum yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudaraku, God bless you. Salam kakakku, semangat ya. Terima kasih saudaraku, terima kasih. Selamat malam El Noel. Selamat malam Kak. Tolong buka kamera saudaraku. Oh iya Kak, bentar Kak ya. Iya silakan. Sudahlah Kak Mika, masih banyak lagi yang mau diberi pencerahan ya, betul-betul. Kak mau tanya nih, ini aja sih. Menurut Kristen itu, saya tanya soal ini aja. Yesus itu Isa bukan sih? Nabi Isa bukan? Yang dimaksud Yesus itu Nabi Isa bukan? Ya, Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu dua oknum yang berbeda. Tapi yang disalib itu siapa Kak? Yang disalib itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang disalib, maka dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Berarti Yesus Kristus itu tadinya itu hidup terus disalib untuk menebus dosa-dosa ininya, umatnya. Bukan menebus dosa, saudaraku. Kalau menebus dosa, kita yang dosanya ditebus, kitanya yang tinggal di alam maut, di kerajaan maut. Tetapi kita manusia ini, yang berdosa ini, yang ditebus Tuhan Yesus dari kerajaan maut. Dari hukumnya sendiri, supaya kita hidup yang kekal, masuk surga. Gitu bro. Terus yang disalib itu mati kan Kak ya? Yang dimaksud Kak Yesus itu kan meninggal, disalib meninggal. Nah itu terus rohnya dia itu kemana Kak? Ketika Tuhan Yesus, dia disalibkan, mati, jadi tubuhnya mengalami kematian, roh Tuhan Yesus itu ada di Firdaus. Bentar ya, saya bacakan dalilnya. Di Lukas 23 ayat 43. Rohnya ada di Firdaus, juga di 1 Petrus 3 ayat 18-20, ada di kerajaan maut. Jadi ketika tubuh Tuhan Yesus mengalami kematian, rohnya ada di Firdaus, ada di kerajaan maut, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Karena roh keilahian Tuhan Yesus tidak pernah mati, tetap hidup berkuasa. Nah, begitu saudaraku. Ya, terus yang memindahkan roh Yesus itu ke surga itu siapa Kak? Tidak ada yang memindahkan, tetapi Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kalau jadi Tuhan Yesus itu yang berkuasa ya,
menyerahkan nyawanya, berkuasa mengambilnya kembali, makanya dia bangkit. Dia menyerahkan nyawanya, terus dia kembali lagi gitu Kak. Iya, dia membangkitkan dirinya sendiri, bukan dibangkitkan. Berarti dia sempat meninggal, terus rohnya berpisah dengan jasadnya Kak ya, begitu Kak ya? Iya. Tuhan Yesus menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian. Rohnya itu melingkupi segala sesuatu. Karena roh Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir. Iya, berarti kan roh berpisah dengan jasadnya, itu meninggal. Begitu Kak, ya kan? Nah, kenapa ini kok bisa mati Kak, kan katanya dia Tuhan gitu Kak. Saya maaf Kak, kurang paham soal itu. Kok Roh bisa Tuhan Tuhan Yesus itu mati, maha ya? kuasa, Noel. Bukan Iya. kayak roh kita manusia ini. Kamu, di dalam dirimu ada roh enggak? Ada Kak. Rohmu itu maha hadir tidak? Yang dimaksud menghadir Kak, gimana Kak? Artinya roh, ya. Kalau rohmu, kalau rohmu maha hadir, ketika kamu sekarang ada di tempatmu, di lokasimu daerahnya di mana? Contoh. Di Jawa Kak. Nah, contoh, kamu ada di Jawa. Ketika kamu ada di Jawa, tapi rohmu ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Filipina, ada di Cina, ada di Arab, ada di Israel, ada di Eropa, terus ada lagi di langit, ada di surga, ada di Firdaus, ada di alam maut. Ya pokoknya rohmu itu maha hadir, di semua tempat ada. Bisa rohmu kayak gitu? Nggak bisa Kak, berarti Yesus bisa. Nah betul, kamu pintar kamu ya. Karena Berarti kita itu Yesus roh insani kita itu hanya ada dalam diri kita selama kita hidup. Makanya kita nggak tahu apa yang terjadi di sana ya, di alam lain, nggak pernah kita tahu karena roh kita hanya di dalam diri kita ya. Kecuali rohmu ada di segala tempat, di segala dimensi ya. Berarti kamu mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau roh Tuhan Yesus saudaraku, dia ada di segala dimensi, ada di segala tempat dalam waktu yang bersamaan, melingkupi segala sesuatu. Makanya itulah Tuhan itu Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa. Karena roh Tuhan itu berkuasa. Kalau roh kita itu nggak ada kuasanya, saudaraku. Roh kita itu nggak ada kuasanya, tapi roh Tuhan itu berkuasa, saudaraku. Iya, berarti kan sebelum Yesus itu disalib kan dia hidup kan Kak. Berarti rohnya cuma di satu tempat aja, nggak di mana-mana itu. Apa gimana? Kan dia kan masih hidup Kak. Makanya Noel, tolong fokus kepada penjelasan saya. Tadi saya sudah bandingkan roh manusia dengan roh Tuhan Yesus. Kalau roh manusia tadi kan tidak bisa maha hadir di segala tempat. Iya. Tetapi roh Tuhan Yesus itu maha hadir. Dia ada di segala dimensi. Dia melingkupi segala sesuatu. Makanya Tuhan Yesus ketika berkenosis ada di dunia dalam rupa seorang hamba, dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari yang tertulis Yohanes 11. Dia membangkitkan anak Yairus yang telah mati, Lukas 8. Dia membangkitkan anak janda ya di Sarfat. Dia juga menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Tuhan Yesus juga menciptakan roti untuk dimakan 5.000 orang laki-laki hanya dari 2 ikan dan 5 roti, tapi Tuhan Yesus bisa ciptakan berlipat kali ganda sehingga bisa dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan lebih lagi 12 bakul. Kemudian Tuhan Yesus bisa berjalan di atas danau yang sangat dalam, saudaraku ya. Mana ada manusia bisa berjalan di atas air yang dalam, saudaraku. Di air yang dangkal ya, sampai selutut bisa dia berjalan. Tapi di air yang sangat dalam, yang sampai berapa meter jauhnya itu, ya nggak ada lah yang bisa, saudaraku, tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Bahkan ketika para rasulnya melihat Tuhan Yesus, ya, Rasul Petrus ikut juga mau turun. Tuhan, aku juga mau berjalan di atas air, kata Petrus nih ya. Datang Tuhan Yesus, mari datanglah berjalan. Beberapa langkah ketika Rasul Petrus, dia fokus kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dia berapa langkah bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya angin datang ya, bertiup, dia mulai melihat ke samping dan ke kiri. Dia mulai takut. Akhirnya dia mulai tenggelam. Dan Tuhan Yesus menariknya kembali. Itu makna rohaninya adalah bahwa kita ini fokuslah pandangannya kepada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu,
Karena Tuhan Yesuslah kekuatan kita, supaya kita tidak tenggelam. Makanya kenapa banyak orang bundir? Karena tidak ada iman di dalam dirinya. Karena dia tidak memandang kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang yang sungguh-sungguh memandang atau fokus kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bundir. Tetapi dia akan bersuka cita dan damai sejahtera. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, saudaraku, ketika pun dia datang dalam rupa manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuktikan dia Maha Kuasa, saudaraku. Mana ada manusia, atau jangankan manusia ya, Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu, saudaraku, nggak bisa membangkitkan orang mati. Nggak bisa. Karena bukan dia pemilik kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan dia adalah Allah yang sejati. Hanya Tuhan Yesus yang pernah, ya, bukan pernah ya, sampai kekal selama-lamanya. Hanya dia yang bisa membangkitkan orang mati. Bahkan ketika dia mengutus para rasul ini membangkitkan orang mati. Rasul Petrus membangkitkan Tabita. Rasul Paulus membangkitkan Eutikus yang jatuh dari soto. Mereka membangkitkan manusia ini yang telah mati ini dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Bukan dalam nama yang lain. Itu sudah terbukti. Jadi kita tidak sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang sejati. Begitu, Noel. Silakan. Berarti yang membangkitkan orang yang sudah meninggal itu Tuhan Yesusnya langsung, enggak kayak Betul. Rasulnya atau itu. Tuhan Yesus yang membangkitkan. Loh, tadi kan saya sudah jelasin, Rasul Petrus, Rasul Paulus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nih kita baca ya, supaya dipikirnya aku simikana itu asumsi. Ini kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit, ya. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan berjalanlah. Bereskanlah tempat tidurmu." Orang yang lumpuh itu tiba-tiba berjalan. Itu mereka menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau di Islam yang bisa membangkitkan orang mati itu Nabi Isa, Kak. Nabi Isa itu membangkitkan putra Siapa? Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh kalau di Islam ya. Oh, Nabi Isa membangkitkan putra Nabi Nuh. Iya. Di mana datanya? Kalau Boleh, mohon maaf saudaraku, boleh saya tahu di mana datanya di dalam kitab saudara bahwa Nabi Isa membangkitkan putra Nuh? Kalau saya sendiri, Kak, saya masih tahap belajar, Kak. Saya belum menguasai. Saya juga Islam sih, dari lahir saya Islam, cuma saya belum menguasai. Lagi belajar, Kak. Enggak sepanjang baca tentang Alkitab. Mohon maaf saudaraku, kalau saudara tidak tahu di mana datanya, kenapa saudara menyimpulkan bahwa Isa itu membangkitkan putra Nuh? Ada hadis yang meriwayatkan, Kak. Cuma saya lupa hadis itu siapa yang menghadiskan itu siapa. Tapi itu ada hadisnya, Kak. Benar, itu ada hadisnya kalau Nabi Isa itu membangkitkan kembali putra Nabi Nuh. Cuma saya yang pengetahuannya kurang. Hadisnya itu hadis siapa yang menghadiskan, itu yang meriwayatkan siapa tuh saya kurang tahu. Mohon maaf saudaraku, kalau kita bicara itu tolong sertakan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, ya mohon maaf saya anggap itu asumsi liar aja. Nah itu saya masih tahu belajar, saya belum menguasai dalam ilmu Islam, saya lagi belajar juga sih. Iya, belajarlah sungguh-sungguh ya saudaraku. Tapi boleh nanti kamu bawakan dalilnya itu di mana Isa membangkitkan putra Nuh? Saya juga pengen tahu saudaraku, karena baru kali ini saya dengar Nabi Isa itu membangkitkan putra Nuh. Atau nanti saya cari dulu aja lah itu datanya ya. Iya saudaraku. Masih belajar, cuma saya tertarik juga dari kemarin nonton live-nya Kak Mikana ini kok. Iya. Ramai Iya, oke, gitu. Cuma tanya itu aja sih ya. Iya. Cari dulu dalilnya ya. Terima kasih saudaraku. Iya, Kak. Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu jelas namanya siapa, saksinya banyak, bukan hanya klaim semata. Kalau hanya tertulis dalam Alkitab kan, yang nulis contoh nih, yang nulis Alkitab itu hanya Rasul Paulus. Ini contoh aja, misal ya, hanya Rasul Paulus penulis Alkitab itu. Lalu dia tuliskan ya kan, Yesus Kristus membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit. Terus nggak ada namanya siapa, saksinya juga nggak ada. Aku nggak mau percaya yang beginian, nggak mau percaya saya. Saya itu manusia yang berpikir, manusia yang kritis. Nggak ada saksinya,
Jangan-jangan hanya cuma klaim semata, apalagi dia cuma ngaku-ngaku bahwa dia penulis Alkitab itu. Tetapi puji Tuhan saudaraku, Alkitab ini penulisnya bukan hanya satu orang, tapi lebih dari 40 orang nabi dan rasul. Dan 40 nabi dan rasul ini saling mengkonfirmasi, saling memberi kesaksian bahwa mereka mendengar suara Tuhan Yesus, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Mereka melihat peristiwa itu langsung. Jadi saksinya itu 40 nabi dan rasul saudaraku. Makanya saya sungguh-sungguh sangat percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bukan hanya pengakuan dari satu orang. Tapi 40 orang saudaraku. Padahal kita tahu di dalam hukum Taurat ada namanya hukum dwiganda saksi. Hukum dwiganda saksi itu adalah apabila ada 2, 3 atau lebih bersaksi, ya saksi mata, itu kesaksiannya sah. Tapi kalau hanya satu orang yang ngaku-ngaku, kesaksiannya itu tidak sah, tidak bisa dipercaya. Tetapi Alkitab sangat bisa dipercaya karena saksinya sangat banyak. Melihat peristiwa itu langsung. Mereka juga mendengar suara Tuhan Yesus. Mereka juga menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Wow, haleluya, haleluya. Kalau soal bicara menyaksikan, berarti kakak juga menurut Alkitab kak ya? Semua itu cerita kakak itu menurut Alkitab, enggak kakak langsung menyaksikan kak ya? Oh ala Noel. Saya sedang memberitakan kesaksian para nabi, 40 nabi dan rasul. Tapi itu kesaksian 40 orang nabi dan rasul, paham gak sih? Bukan kesaksian satu orang. Ngerti? Siapa aja kak? 40 orang itu siapa aja? Saya juga pengen mengetahui sih. Oke, saya kasih tahu aja beberapa orang ya. 40 kak? Iya, nanti saya akan tulis, tapi saya kasih tahu dulu beberapa orang, ya. Nabi Samuel, Nabi Musa, Nabi Samuel. Kemudian juga Nabi Ezra, Nabi Nehemia, ya. Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi bentar dulu, Salomo, Raja Daud. Terus udah 10 ya. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Kemudian rasul-rasul ya. Ada 13 rasul. Saya sebutkan namanya siapa-siapa. Rasul Petrus, Rasul Andreas, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, Rasul Filipus, Rasul Bartolomeus, Rasul Thomas, Rasul Matius, Rasul Yakobus, Rasul Tadeus, ya, ya Tadeus betul, ya, Rasul Matias dan Rasul Paulus. Ada 13 rasul saudaraku yang menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dan ajaib. Berarti rasulnya itu juga 40 itu masuk dalam 40 orang. Ya, rasulnya 13 orang. Nabi-nabinya sangat banyak di Perjanjian Lama dan nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Terus yang meriwayatkan itu siapa Kak? Dari 40 orang itu salah satunya yang meriwayatkan siapa? Yang menulis di Alkitab. Ya itu tadi 40 orang nabi dan rasul itulah, bro. Diskusi berarti itu Kak, 40 orang itu. Hah? Berarti 40 orang itu sama satu pemikiran dan menulis di Alkitab. Mereka mendapat wahyu dari Tuhan Yesus. Jadi mereka itu saling mengkonfirmasi. Apa yang mereka tulis itu semua wahyu dari Tuhan Yesus. Makanya saksinya sangat banyak. Ya, seperti itu. Iya. Ya, tolong nanti dicari dulu dalil yang tadi ya, saudaraku ya. Di mana Nabi Isa itu membangkitkan putra Nuh ya. Boleh saya tunggu besok? Iya. Oh, sama satu lagi Kak. Boleh saya tanya Yudas Iskariot itu siapa Kak? Yudas Iskariot. Ya, itu kenapa? Itu kalau menurut Kristen itu siapa sih Kak? Dia memang salah satu murid Tuhan Yesus, tetapi dia gagal karena dia mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, jadi benar Kak. Kalau jangan tanya soal dalilnya mana Kak. Sini di riwayat juga sih ada yang meriwayatkan. Kalau di Islam itu ada pas Nabi Isa dikejar-kejar oleh bangsa yang mau membunuh itu dan menyalib itu. Nah, kalau di Islam Allah itu
menggantikan Nabi Isa itu dengan muridnya itu yang namanya Yudas Iskariot itu. Nah, yang disalib itu Yudas Iskariot itu Kak. Kalau menurut Islam ya, di Islam ya, bukan Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan nanti akan diturunkan kalau nanti di akhir zaman di kiamat, nanti pas kiamat Nabi Isa itu akan diturunkan untuk menjadi bukti bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Mohon maaf saudaraku, tolong kalau bicara itu sertakan dalil. Di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Yudas Iskariot yang disalib? Monggo. Nah, ini Kak, saya tuh kalau soal pembahas soal hadis itu saya kurang mengetahui sih Kak. Cuma saya kayak hadis riwayat itu kan banyak di film kan Kak ya. Nah, itu saya suka nonton film itu dan sharing-sharing dari teman-teman pun sama ceritanya gitu Kak. Di film kan? Yang saya tanya itu dalilnya dalam kitabmu, di mana Yudas Iskariot yang disalib. Coba nanti saya cari dulu Kak. Soalnya saya pakai satu HP. Iya, kalau ngomong itu harus pakai data, ya pakai dalil. Kalau nggak pakai data itu sama saja dengan asumsi liar, saudaraku. Kalau data sih ada Kak. Ya udah tunjukin datanya di mana. Saya mau nggak ada ini katanya di sini ada yang taping di bawah itu settingan temannya sendiri. Emang bukan saya nggak kenal. Nggak kenal sih, emang nggak kenal kan. Enggak. Bukan. Kalau dengar ya teman-teman, saya di sini itu memberitakan Injil, membuka room edukasi Alkitab. Saya nggak mau settingan di dalam Tuhan Yesus, nggak boleh settingan. Oke, ya. Kalau tolong bawakan datanya Noel, jangan asal ngomong aja. Ya Pak, nanti saya kirim lewat DM Kak ya. Soalnya saya nggak bisa. Besok aja, nggak usah pakai DM ya, karena kadang juga saya tidak sibuk. Jadi ketika saya live aja kamu ngasih tahu lah datanya di mana. Jadi 2 PR kamu ya. Yang pertama ya, di mana dalilnya tertulis bahwa Nabi Isa membangkitkan putra Nuh. Yang kedua, di mana tertulis dalam kitab kalian bahwa Yudas Iskariot yang disalib. Oke, saudaraku, terima kasih ya. God bless you ya. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Noel yang cakep dan manis. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap layar, jangan lupa share ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, masa dibilang settingan? Apa-apa settingan, apa-apa settingan. Emangnya ini room Juma? Ini bukan room Juma. Ya, selamat malam makler gambar. Selamat malam. Silakan buka kamera, Abang. Selamat malam. Ya, selamat malam, Abang. Tolong buka kamera. Bentar ya. Oke. Maaf, mungkin sinyal agak susah di tempat saya. Iya, memang agak ngelek-ngelek. Begini, Bu ya. Ini saya mau sedikit nanya. Makasih, Opung. Mengenai Tuhan ya. Menurut Ibu, dan mungkin ada netizen nanti lainnya, Tuhan itu diciptakan atau pencipta? Namanya aja udah Tuhan, Bang. Tentu saja dia adalah sang pencipta, bukan diciptakan, Abang. Gitu ya. Yang menjadi pertanyaan di benak saya, kalau Tuhan itu pencipta, ya, menurut saya Tuhan nggak adil. Kenapa nggak adil, Abang? Nah, karena gini, di pemeluk A dia bikin
aturan larangan seperti ini. Nah, di tempat B dia bikin larangan aturan seperti itu. Nah, plan menurut saya. Maksudnya Abang, saya kurang mengerti maksud dan tujuan Abang itu. Silakan. Tujuannya gini loh. Gimana ya? Kalau emang Tuhan itu pencipta, dia kan pasti akan menciptakan sesuatu itu yang sama lah. Misalkan di agama A, aturannya, larangannya, dan istilahnya haram atau halalnya pasti sama. Sama agama lainnya. Kan harusnya gitu ya. Kalau pencipta. Oh, jadi Abang pikir bahwa Tuhan yang sejati itulah yang menciptakan banyak agama di dunia ini ya? Gitu. Bukan ke situ. Terus? Ke situ, substansinya tuh. Itu kalau taruhlah kalau dia pencipta ya. Saya anggap pelimpan. Kalau Tuhan itu ciptaan, itu malah agak masuk logika. Maksud saya gini. Tuhan itu diciptakan. Sebagai contoh ya, golongan A menciptakan Tuhan A, golongan B, C, dan seterusnya. Jadi mereka menciptakan Tuhan sendiri. Berarti kan Tuhan itu diciptakan dari golongan-golongan sendiri. Jadi gitu gini kan? Abang, saya sudah paham sebenarnya apa maksud Abang. Kemana arah pembicaraan Abang ini. Betul. Di dunia ini banyak macam agama dan golongan. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang sejati, Abang. Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, hanya satu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui siapakah Allah yang sejati itu? Dari mana kita bisa mengenal dia? Dari firman-Nya dan perbuatannya, Abang. Memang bisa jadi ada agama-agama di dunia ini memang Tuhannya itu hasil ciptaan imajinasinya sendiri. Jadi dia sendiri yang buat Tuhan itu berdasarkan hasil ciptaan imajinasinya, sehingga memang mereka itu menyembah Tuhan hasil ciptaan imajinasinya. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus bukanlah hasil ciptaan orang Kristen. Sebab apa? Seluruh umat Israel atau banyak saksinya para nabi dan para rasul, dan bahkan sampai hari ini dan selama-lamanya menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus, kenyataan Tuhan Yesus, dan bukti maha kuasanya. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang menyatakan diri, Abang. Dia menunjukkan kemahakuasaannya di depan banyak orang, banyak saksinya. Jadi memang hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan kemahakuasaan yang sejati, yang disaksikan oleh orang banyak dan gak bisa diklaim oleh siapapun. Jadi terbukti Tuhan Yesus bukanlah Allah hasil ciptaan orang Kristen. Kalau agama-agama pagan ya, jadi Tuhan yang disembahnya itu ya adalah Tuhan hasil imajinasinya yang dia ciptakan sendiri. Makanya secapek apapun dia bungkuk-bungkuk, nyembah-nyembah, dia panggil Tuhan yang gak pernah jawab, gak pernah hadir, dan gak pernah menolong. Kenapa? Tuhannya itu hasil ciptaannya sendiri, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus Kristus bukanlah Tuhan hasil ciptaan orang Kristen, tetapi dia nyata, dia berkuasa, sudah disaksikan oleh para nabi dan para rasul, dan bahkan saya sendiri sudah mengalami kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam hidupku. Dan firman Tuhan Yesus itu, Bang, nyata bagi semua orang. Contoh, yang pertama, Tuhan Yesus bersabda, berfirman di Matius 5, berbahagialah orang yang murah hati, sebab dia akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus menyatakan siapapun yang suka memberi, yang suka menolong, dia akan beroleh berkat, dia akan beroleh banyak kemurahan. Makanya orang yang suka menyumbang, suka bersedekah, dia akan semakin kaya.
Tetapi orang yang pelit, dia akan semakin berkekurangan. Itu Tuhan nggak bisa menyangkali firman-Nya itu. Makanya ketika ada orang yang pergi ke pesugihan, itu iblis mencuri firman Tuhan loh. Apa yang aku tahu ini dari kesaksian orang ya. Ketika ada orang pesugihan, apa yang disuruh iblis itu sama dia? Bagi-bagikan hartamu kepada orang yang membutuhkan. Maka semakin banyak hartanya. Tetapi apa salah dia? Dia telah memberikan hidupnya kepada iblis. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan, jadilah sesuai yang kamu imani. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan akan terjadi di dalam hidupmu. Makanya ada orang ya, aku yakin aku pasti sembuh. Sembuh dia, walaupun dia gak kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah menyatakan, jadilah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan keinginan hatimu. Makanya kalau kau pikirkan yang jahat-jahat, maka yang jahat-jahatlah yang terjadi pada dirimu. Tapi kalau kau pikirkan yang baik-baik, yang indah-indah, kamu akan mengalami hal-hal yang baik, saudaraku. Itu firman Tuhan gak bisa disangkali. Tapi ingat, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan sudah menyatakan dengan jelas, Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan, dan sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau seseorang tidak percaya penebusan Kristus di atas kayu salib, atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan pernah masuk surga. Karena untuk bisa masuk surga, dia harus disucikan dengan darah Kristus. Seluruh umat manusia ini adalah berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Supaya dia bisa layak masuk surga, dia harus disucikan dengan darah Kristus. Bentar sedikit lagi dulu Bang, ya. Dia harus disucikan dengan darah Kristus. Sebentar dulu Bang, ya, jangan dipotong-potong. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Supaya dia bisa layak masuk surga, harus disucikan dengan darah Kristus. Dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir yang percaya kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi itu. Itu syaratnya Bang. Silakan Bang. Ya, buka mikrofonnya Abangku. Oke, begini ya. Betul, manusia itu berdosa. Semua berdosa. Karena dunia ini penjara untuk pendosa. Ingat, Adam turun ke bumi karena dosanya, itu aja ya. Intinya itu. Terus kalau pemikirannya seperti penjelasan tadi, ya kan, aturan-aturan yang ada di agama tersebut tadi, saya takutnya surga itu tidak universal. Surga itu di sana nanti dikapling gitu loh. Agama A, agama B, ini surga agama C. Takutnya begitu. Makanya yang saya tanyakan tadi, Tuhan itu pencipta apa ciptaan? Itu dulu tolong di ini. Oke Bang, jadi Karena menurut setiap firman golongan Tuhan, itu menciptakan Tuhan Adam sendiri-sendiri. itu tidak diturunkan ke bumi Bang. Memang sejatinya Adam itu diciptakan di bumi, lalu ditempatkan di Taman Eden, dan Taman Eden itu ada di bumi Bang. Jangan bawakan perspektif iman Abang ke Alkitab, bertentangan ya. Kemudian Bang, di surga tidak ada banyak agama. Dan agama tidak menyelamatkan. Tetapi siapapun yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamatnya yang telah memberikan penebusan di atas kayu salib, dia masuk surga Bang. Jadi nggak ada kapling-kapling di sana. Di sini agama B, di sini agama C, di sini agama D. Nggak ada seperti itu Abangku. Itu kan asumsi Abang sendirinya itu. Enggak. Ya. Faktanya. Loh. Di Di mana datanya Bang? Di dalam ya oke, di dalam data mana saja tunjukkan Bang bahwa nanti di surga itu ada kafling-kafling, di sini agama B, di sini agama A, di sini agama C, di sini agama E. Silakan, di mana Bang ada data tertulis seperti itu Bang? Saya tidak membuat data, saya tadi kan tanya kalau pemikirannya seperti itu, ya kan? Yang saya tanyakan apakah nanti di surga akan terjadi hal seperti yang saya katakan tadi, di kapling-kapling begitu loh. Ya tadi kan saya sudah jelaskan Abangku, tidak ada seperti itu. Semua anak-anak Tuhan Yesus yang di surga itu Abang, ya. Terima kasih Abang. Semua anak-anak Tuhan Yesus yang di surga itu, karena Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28.
Tuhan itu pencipta atau diciptakan? Nah, sebenarnya abang ini mau bertanya apa mau mengeyel sih? Aduh, bang. Bertanya, ya tapi jawabannya belum ada. Anda belum memberikan jawaban. Itu loh. Saya katanya belum memberikan jawaban, udah panjang lebar saya jelaskan ya. Tapi nggak apa-apa, Bang. Maklum lah ya, karena abang kan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Ingat ya abang, di surga itu hanya anak-anak Tuhan Yesus. Karena itu bukan kata saya, tapi itu firman Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 27-28. Bahwa anak-anaknya lah yang ada di surga. Tidak ada kafling-kafling agama A, agama C, agama B gitu ya. Kamu mau agama apapun, tapi kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus, ya itu firman Tuhan, bukan kata saya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, firman Tuhan Yesus, karena akulah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Terima kasih abang, kita ganti dulu sama yang lain ya. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Makelar yang cakep dan manis. Benar. Mohon maaf abang, kita ganti dulu bang. Mohon maaf bang ya. Lagian juga jaringannya agak putus-putus abang. Selamat malam lah Bungsu. Selamat malam Mbak Mikana. Tolong buka kamera abang. Nggak usah buka kamera aja Mbak, saya lagi di Anu aja. Bisa kan? Di sini buka kamera bang. Abang lagi di mana? Lagi kerja? Iya lagi kerja. Kalau begitu satu aja pertanyaannya bang, silakan. Oh satu aja kan? Ya. Oke. Saya cuman mau bertanya aja Mbak Mikana. Lalu menurut kepercayaan Mbak Mikana, itu kan Yesus kan Mbak Mikana anggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tapi kok kalau saya dengar di pembahasan untuk kayak di sosial media, ceramah-ceramah, ada juga penyampaian kayak para pendeta, kok Yesus itu Mbak Mikana kok kan dilahirkan dia itu Mbak. Kok bisa dipercaya Mbak Mikana sebagai Tuhan? Kan Tuhan tidak diperanakan dan tidak beranak. Begini bang ya, saya luruskan dulu, saya tidak pernah menganggap Yesus Kristus itu Tuhan dan juga anak Tuhan. Tetapi saya sungguh sangat percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam. Dia pencipta langit dan bumi. Dialah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain dia. Yang tertulis di Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15-17, Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 17-18, dan masih banyak ayat yang lain. Jadi bukan menganggap. Kalau menganggap itu kan belum tentu dia Tuhan. Karena anggapan saya doang. Nah beda bang, menganggap dengan percaya. Jadi kami itu percaya bang, bukan menganggap. Kemudian standar Tuhan di dalam iman Kristen bukan beranak dan tidak diperanakkan. Karena batu juga enggak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah batu itu Tuhan? Tapi standar Tuhan adalah bahwa dia maha kuasa. Dia sudah memberikan bukti pengampunan kepada umatnya melalui karya-karya dan perbuatannya bang. Bukan hanya sekedar kata-kata atau janji-janji, tapi sudah terbukti. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya bangkit juga untuk hidup yang kekal. Itu bukan hanya kata-kata atau janji-janji, sudah terbukti ya bang. Itulah standar Tuhan abang. Terima kasih ya bang. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Terima kasih Bang Tino. Selamat malam Hikayat. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Buka, tolong ya. Saya tengah kerja juga, Mikana. Boleh tanya satu saja? Nggak bisa lah. Semua orang jadi berasal kerja semua ini. Udah jam 11 pun masih kerja. Aduh bang.
Kerja membawa. Saya bertanya satu saja. Boleh, Kak Mikana boleh ya? Buka kamera di sini, Bang. Banyak orang kat sini, Kak Mikana, banyak orang. Silakan tunjukkan mana banyak orang. Udah saya ganti aja sama yang lain kalau begitu. Bertanya satu saja, tolong jawab satu ya, boleh? Boleh bacakan. Mohon maaf, Bang, ya. Open kamera. Kalau semua nanti diladeni, nanti pertanyaan aneh lah, apalah, kerja lah, gelap lah. Selamat malam, Asduri. Halo, Asduri, selamat malam. Gak ada suara, kita ganti langsung. Ya, selamat malam, Jarmuji. Selamat malam, Kakak. Tolong buka kamera, saudaraku. Oke, bentar ya. Baik. Terima kasih teman-teman yang tetap layar. Tuhan Yesus Kristus memberkati ya. Ya, selamat malam Abang Jarnuji. Ya, jadi gini Kak, saya nggak banyak pertanyaan, cuma satu aja. Ya, besok turun aja nggak apa-apa juga. Pertanyaannya ialah, apa beda Nabi Isa dengan Yesus menurut kitab yang Kakak pelajari? Abang itu agamanya apa, Abang? Islam. Baik. Saya sebagai apologis memang mempunyai hak jawab di dalam meluruskan apabila ada orang yang menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita kaji, Abang, berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, memang Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu adalah dua tokoh yang sangat berbeda. Tidak ada persamaannya satupun, justru bertentangan. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan semesta alam, dialah pencipta langit dan bumi, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Yang tertulis di Yesaya 44 ayat 6, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Yesaya 44 ayat 24. Nah, jadi Tuhan semesta alam itulah yang datang ke dunia berkenosis. Ketika Dia berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yang tertulis di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Di mana Bunda Maria ini, saudaranya, sanaknya adalah Elizabeth, dia dari suku Yehuda, dan ayahnya adalah Eli, ibunya adalah Anna. Sedangkan Siti Maryam, dia melahirkan Nabi Isa, di mana Nabi Isa ini, ibunya adalah Siti Maryam, dan Siti Maryam ini saudara perempuan Harun, juga saudaranya Musa, dan ayahnya adalah Imran. Ya kan? Nah, sedangkan Bunda Maria, ayahnya tadi bukan Imran, tetapi Eli. Dan Maria ke Harun itu 1.500 tahun jaraknya. Jadi kalau udah 1.500 tahun, bukan lagi saudara Harun, tetapi keturunan atau nenek moyangnya, gitu kan? Tetapi yang bernama saudara perempuan Harun, yaitu Miriam atau Maryam, di zaman Nabi Musa, ayahnya adalah Amram, dia tidak punya anak. Nampak-nampaknya Nabi Isamu itu justru lebih mirip di zamannya Nabi Musa. Karena di zaman Nabi Musa ada kakaknya namanya Miriam, saudara perempuan Harun, dan ayah mereka adalah Amram. Tapi ingat, Miriamnya Musa itu, ya saudara Musa itu, dia tidak pernah punya anak. Nah, di sini saja sudah berbeda, saudaraku. Bunda Maria itu bukan Siti Maryam. Ya. Jadi, Kak, Bunda Maryam bukan Siti Maryam. Ya, bukan Siti Maryam. Gimana dalilnya Bunda Maryam bukan Siti Maryam? Coba Kakak jelaskan ya. Benar.
Ya dari silsilahnya di kitab saudara, Maryam itu kan saudara Siti Maryam itu kan saudara perempuan Harun. Ayahnya adalah Imran. Ya. Ya, datanya itu kan tertulis di QS 19 ayat 28. QS 66 ayat 12 bahwa ayahnya Siti Maryam itu adalah Imran. Ya. Saudara perempuan Harun. Nah, sedangkan Maria dia bukan saudara perempuan Harun. Harun itu suku Lewi. Sedangkan Maria itu suku Yehuda. Dan Maria itu ayahnya adalah Eli atau Yoyakim, bukan Imran. Ya. Sedangkan yang bernama Miriam, yang dimana ayahnya adalah Amram, saudara perempuan Harun dan saudara Musa, itu di zaman Nabi Musa, saudaraku. Dan Miriam ini tidak pernah punya anak. Karena nampak-nampaknya tadi Maryam kalian itu yang saudara perempuan Harun dan ayahnya adalah Imran, malah nampak-nampaknya mirip di zaman Nabi Musa yang ada Miriam itu, saudaraku. Itu aja sudah berbeda, saudaraku. Bunda Maria bukan Maryam. Yang kedua, dengarkan ya. Simak. Supaya besok nggak bingung lagi, saudaraku. Ya, saya nggak bingung, cuma kata. Ya. Oh, kalau kamu nggak bingung, apalah tadi perbedaannya Bunda Maria sama Maryam? Kan ini pertanyaan kan kakak jawab, saya yang bertanya. Katanya tadi nggak bingung. Kalau memang udah nggak bingung, Abang, yang tadi saya jelaskan, apalah perbedaan Bunda Maria dengan Siti Maryam? Monggo. Ya. Monggo. Lanjut. Katanya tadi Bang nggak bingung, tapi ketika udah paham nggak sih yang saya jelaskan, Abang? Bahwa oke, saya ulang lagi. Siti Maryam kalian itu dia kan saudara perempuan Harun. Ayahnya adalah Imran. Oke? Nah, sedangkan Bunda Maria bukan saudara perempuan Harun, karena Harun itu suku Lewi dan Maria itu suku Yehuda, dan ayahnya Maria bukan Imran tetapi Eli. Sudah paham? Nah, itu kan kakak bilang langsung. Jadi kan, masalahnya soalnya pertanyaan saya kan itu Maryam dengan Bunda Maryam kakak bilang kan tadi. Iya, beda. Bentar, beda ya. Ya. Jadi yang kedua. Udah, maaf ya kak, saya potong lah. Jadi pertanyaannya, di mana dalil Bunda Maryam dan Maryam? Dari mana dapat kakak temukan itu? Mana perbedaannya? Coba kakak. Kan di kitab saudara kan Siti Maryam itu saudara perempuan Harun dan ayah adalah Imran. Tadi yang saya sudah sertakan dalilnya di QS 19 ayat 28 dan QS 66 ayat 12. Ya. Nah, sedangkan dalam Alkitab ya bahwa Maria itu dia sanaknya Elizabeth dari suku Yehuda dan ayahnya adalah Eli yang tertulis di Lukas 3 ayat 23, Matius 1 ayat 3, Lukas 3 ayat 33. Nah, yang bernama Miriam, saudara perempuan Harun, dan ayah mereka adalah Amram, itu di Bilangan 26 ayat 59. Jadi sangat berbeda Bunda Maria itu dengan Siti Maryam. Duduk dulu abang, supaya fokus. Nanti ditanya lagi bingung. Kenapa abang itu dulu? Lagi sakit? Enggak, ini bukan banyak nyamuk, kayak tidur nggak ada nyamuk. Banyak nyamuk? Ya, ini sini banyak nyamuk. Iya, yang kedua perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Nabi Isa kalian kan sering dipanggil atau disebut Isa putra Maryam. Jadi diambil garis keturunannya dari ibu.
Nah, sedangkan di dalam Israel sistem kekerabatan tidak pernah disebut dari garis keturunan ibu, karena sistem kekerabatan di Israel itu adalah patriark, ya, bukan matrilineal. Jadi di sini saja sudah berbeda. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah dipanggil Yesus sama Maria, tidak pernah, ya. Itu yang kedua perbedaannya. Yang ketiga, Nabi Isa mau lahir di bawah pohon kurma, ya. Dan Nabi Isa, bentar. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Pohon kurma. Dari mana dalilnya tuh? Walah, di QS 19 ayat 23 sampai 27. Ya, coba kakak nampakkan. Kau baca lah, masa kita enggak kau baca. Nah, lanjutkan. Nah, terus kan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berkenosis, Maria melahirkan di Bethlehem. Di Migdal Eder. Jadi jelas tempatnya di Bethlehem. Kalau Nabi Isa kan sampai sejauh ini saya belum tahu di negara mana, karena saya udah tanya beberapa kali kepada saudara Muslim, belum ada yang bisa jawab dia dilahirkan di bawah pohon kurma di negara mana. Kalau Tuhan Yesus jelas. Kok nggak tahu? Hah? Kok nggak tahu? Berarti nggak jelas tuh. Kalau kakak bilang nggak tahu, nggak jelas tuh dalilnya dari mana tuh. Berarti nggak jelas. Walah mah. Kenapa kakak? Betul kan saya bilang setiap perkataan kata kakak yang sebelum saya naikkan kan harus ada dalilnya. Berarti ya kakak nggak ada dalil tuh, nggak tahu dari mana. Betul nggak saya bilang? Ada saya yang bohong. Ulang sekali lagi yang jelas gini. Kalau dalam Alkitab tertulis jelas Bunda Maria melahirkan bayi Yesus itu di Bethlehem, di Migdal Eder. Kalau Nabi Isa kan hanya ditulis ya yang sampai sejauh ini yang saya tahu dia ditulis dalam Quranmu di bawah pohon kurma. Karena sudah berapa kali saya tanya sama orang Muslim, di bawah pohon kurma itu di negara mana? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Paham nggak? Ya. Berarti alah. Yang teman-teman udah suruh kau ganti nih, nggak jelas abang ini. Janganlah. Kan ini kan seru kan, pertanyaan sama jawaban. Kakak yang jawab, saya yang bertanya. Udah paham belum yang saya jelaskan tadi? Bentar, kalau ini penonton yang suruh ganti berarti penontonnya ada yang apalah kayak gitu yang lah apa? Penontonnya. Hah? Jadi mungkin yang pihak dari kakak itu saya pertanyaan yang bodoh mungkin. Kok kamu bilang pula penonton itu BODOH? Kalau kamu memang cerdas dan pintar, apalah coba perbedaan Tuhan dengan Nabi Isa AS yang tadi saya jelaskan 3 hal itu? Apa coba? Ya, kan tadi waktu pertama saya minta sama kakak, berarti satu aja pertanyaannya. Yang lainnya saya dengar. Kan itu permintaan saya. Oh alah, saudaraku tolong belajar sungguh-sungguh ya. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Jarmuji yang cakep dan manis. Ya, seperti ini. Dia bilang penonton yang BODOH, tapi ketika saya tanyakan lagi apa yang sudah saya jelaskan, nggak tahu, dia bingung dia. Selamat malam, Cengs 20. Selamat siang. Tolong buka kamera saudaraku. Selamat malam. Malam juga abang, silakan. Ya, apa yang ditanyakan? Saya hanya meluruskan, saya sebagai umat muslim, bukan untuk menghujat ataupun menghina. Semua agama itu sama, Kak.
menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi semua agama itu menurut saya itu sama, nggak ada bedanya. Bagi Jadi saya nggak sama. buatlah perbedaan itu menjadi satu. Karena dalam contohnya, mobil aja dibuat dari beda-beda. Ujung-ujungnya bisa jalan. Ada ban juga, ada spion juga, ada kacanya. Cobalah jangan untuk saling menghina, jangan saling berdebat. Buat apa? Di sini emang yang mana menghina, Bang? Iya kan banyak, Kak. Banyak perdebatan, saling menyalahkan. Di mana menyalahkannya? Banyaklah saling menyalahkan umat Yang Islam mana? begini. Umat Islam itu begini. Jadi umat Kristen menghina umat Islam pun begitu. Jadi menurut Yang saya mana? pribadi buat apa? Tolong dulu jelaskan atau tunjukkan di sini di mana ada menghina dan menyalahkan. Nah, udah kabur. Cumananya Bang ini? Selamat malam Andreansah. Iya, malam juga, Kak. Tolong buka kamera Abang. Iya, Kak. Ya, salam hormat, Kak. Ya, salam hormat juga Abang. Iya, saya mau bertanya. Ya, tolong buka kameranya Bang. Coba. Iya, Bang Irwan Effendi. Ya, salam hormat, Kak. Iya, salam hormat Abang. Silakan. Iya, saya mau bertanya ini mengenai kitab-kitab kan yang diturunkan kepada nabi-nabi, kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, bahkan yang terakhir kan Al-Quran. Tapi yang saya lihat kan Al-Quran kan sebagai pelengkap kitab-kitab tersebut. Tapi kok kenapa bagi orang Kristen yang dipakai kan itu orang kitab-kitab Injil begitu? Oke Abang, udah jelas kita tahu Abang ini dari agama mana. Nah kalau memang betul bahwa Al-Quran itu pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya itu tadi yang Abang sebutkan, Taurat, Zabur, dan Injil, boleh Abang saya tanya apa itu arti Injil? Kalau bagi saya sih umat Islam sih nggak tahu sih kitab Injil. Tapi yang saya bacakan kan kitab-kitab tersebut kan yang diturunkan oleh Tuhan untuk kepada yang diutuskan kepada nabi-nabi kan, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Oke, jadi Abang gini, mohon maaf ya, dengan segala hormat, itu kan klaim sepihak dari agama Abang, bahwa kitab Abang itu pelengkap atau penyempurna kitab-kitab sebelumnya itu Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi kalau kita itu umat Kristen atau orang Yahudi, kalau kamu tanya apa itu Zabur atau Mazmur, apa itu Taurat, apa itu Injil, pasti bisa menjawab, bisa menjelaskan dengan baik. Karena di dalam Taurat itu ada 613 hukum. 613 hukum ini terdapat di antaranya bahwa untuk mendapatkan pengampunan hanyalah melalui darah yang tertumpah. Itulah kenapa ketika Habel dan Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, Kain mempersembahkan hasil dari panen tanaman-tanamannya dan Habel mempersembahkan darah domba. Dan yang diterima adalah persembahan Habel dan persembahan Kain
tidak diterima. Jadi ini adalah simbolik dari pengampunan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya, supaya bisa mendapatkan pengampunan hanya melalui darah yang tertumpah, bukan dengan usaha-usaha yang lain. Makanya ketika ada orang mengatakan, untuk bisa ke surga itu hanya dengan kekuatan kita, apabila kita bertobat, apabila kita beramal, dan lain sebagainya. Sementara apa kata Tuhan yang Maha Kuasa itu? Tidak, saudaraku, hanya melalui penumpahan darah. Makanya hukum Taurat itu segala sesuatu disucikan dengan darah yang tertulis di Ibrani 9. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah inti dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bayangan tentang kedatangan Mesias yang akan memberikan darahnya kepada kita sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Makanya orang Israel dulu mempersembahkan darah domba yang tak bercela. Makanya ada bait suci. Bait suci ini tempat mempersembahkan darah domba sebagai pengampunan atas dosa-dosa. Nah, ini adalah bayangan tentang Mesias yang akan memberikan kita pengampunan. Nah, kemudian Injil itu adalah penggenapan dari hukum Taurat, di mana Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, pencipta langit dan bumi, datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat yang tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai 8. Jadi Injil itu kenapa dikatakan kabar baik? Karena Tuhan Allah itu sendiri telah datang ke dunia, memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia memberikan darahnya yang suci mulia agung sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil, Abang. Nah, kalau Abang mengatakan bahwa kitab Abang itu penyempurna kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yang dimana Zabur itu Mazmur, di Mazmur juga dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Makanya Taurat, Zabur, dan Injil itu intinya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang memberikan pengampunan di atas kayu salib, supaya melalui darahnya yang kudus kita layak masuk surga. Nah, kalau memang kitabmu itu penyempurna ketiga kitab ini, pertanyaan saya, Bang, apa di dalam kitabmu ada tertulis bahwa untuk mendapatkan pengampunan harus melalui darah yang tertumpah? Kalau di dalam Atau darah Mesias atau darah Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan, apakah itu ada di dalam kitab Abang? Kalau di dalam kitab saya sih tidak. Cuman begini, kalau di dalam kitab saya, cuman kalau pertumpahan darah begitu kan tidak mungkin kalau untuk membuang dosa. Itu kan lucu, Pak. Nah, oke, bentar. Bagimu itu lucu karena Abang tidak pernah membaca kitab Taurat, Mazmur, dan Injil. Makanya bagi kalian tuh merasa lucu, merasa BODOH, sehingga firman Tuhan tertulis ya di 1 Korintus 1 ayat 18 bahwa pemberitaan salib adalah memang kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, pemberitaan itu adalah kuasa Allah. Jadi kalau kalian lucu gitu, olok, masa melalui darah mendapatkan pengampunan. Jadi Alkitab itu sungguh luar biasa karena memang nanti akan ada yang mengolok-olok pemberitaan salib itu, sehingga firman Tuhan menuliskan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, pemberitaan itu adalah kuasa Allah. Sehingga saudaraku, kenapa Tuhan menyuruh Abraham. Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, yaitu sebagai korban bakaran, tetapi digantikan oleh domba. Itu ada maknanya, Bang. Itu bukan sekedar hanya menguji imannya Abraham. Tapi saya mau tanya, domba itu apa ya, Pak? Kalau di perjanjian lama kan untuk melakukan kurban harus dengan darah domba yang tak bercacat dan tak bercela. Jadi dia harus domba yang sempurna, nggak ada sedikit pun sakitnya atau lukanya. Dia memang dikhususkan ini untuk kurban. Nah, jadi domba ini, ya darah domba yang tercurah di bait suci ini yang dipercik oleh imam, itu tipologi atau gambaran tentang darah Mesias yang akan mengampuni dosa kita. Makanya Abang, bacalah Taurat, Mazmur, dan Injil. Begini, Pak, saya mau tanya. Di dalam kitab Injil itu, di kitab Mbak itu,
Kan ini kan Nabi Muhammad ini kan nabi terakhir. Apakah di dalam kitab itu tidak mengakui bahwa Muhammad ini adalah nabi, pokoknya nabi terakhir lah? Iya, bukan kami tidak mau mengakui, tetapi memang di dalam Alkitab tidak ada perintah Tuhan Yesus untuk mengakui nabi di luar bangsa Israel. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 bahwa Dia hanya memberikan hukum-hukumnya, firman-firmannya, ketetapan-ketetapannya hanya kepada bangsa Israel, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memilih nabi di luar bangsa Israel. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Allah bangsa lain itu adalah berhala, yaitu di 1 Tawarik berapa kemarin ya? Ayat. Bentar dulu ya, saya cari dulu ayatnya. Sehingga kita tidak boleh percaya kepada Allah bangsa lain selain Tuhan Yesus Kristus, yang tertulis di Google, Mbak. Yang tertulis di Google. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yod-Heh-Vaveh lah yang menjadikan langit. Itulah kenapa kami diperintahkan Tuhan Yesus hanya boleh percaya kepada Alkitab, tidak boleh percaya kepada yang lain selain Alkitab itu. Kami ini mau menaati perintah Tuhan Yesus. Sebab nabi-nabi itu dan rasul-rasul hanya berasal dari Israel. Iya, saya mau tanya Mbak ya. Mau tanya lagi, ini mengenai proses penciptaan nabi-nabi ini ya. Ini kan Nabi Adam kan. Kalau saya lihat tanpa Nur Muhammad itu Nabi Adam itu tidak bisa hidup di dunia. Gimana Bang? Ini kan mengenai proses penciptaan. Saya lihat kan, kalau saya lihat itu tanpa Nur Muhammad itu Nabi Adam tidak bakalan bisa ada di dunia ini. Oh gitu. Ya itu kan iman Abang, terserah Abang aja. Ini bukan masalah iman ini kan mengenai penciptaan Nabi. Kan ini kan Nabi Adam kan diciptakan dari tanah. Itu kan bukan tanah saja. Air, angin. Oh, air, angin. Loh, terus Adam itu sebenarnya diciptakan dari air, dari tanah, atau dari angin? Yang mana yang benar? Dia dari tanah, cuman bahasanya ada yang dari tanah. Tapi tanpa air kan tanah itu tidak mungkin menyatu. Oh, berarti bahan-bahannya Adam itu bermacam-macam. Ada dari tanah, dari angin, dari air gitu. Nggak langsung dari tanah gitu berasal. Diciptakan. Itu berasal dari tanah. Tapi tanpa air kan tanah itu kan nggak bisa menyatu. Gitu ya. Oke Bang, kalau memang betul bahwa Allahmu itu yang menciptakan Adam itu, saya mau tanya, Adam itu diciptakan masa keberapa? Kalau masa sih, kalau penciptaan itu kan saya kan orang baru lahir kan 1992, itu kan sudah lama. Mungkin ribuan tahun itu. Hah? Abang lahir, maksudnya siapa lahir 1992? Saya 92. Kalau lahirnya Nabi Adam itu saya nggak tahu. Itu kan mungkin puluhan ribuan tuh. Abang lahir tahun 92? Iya. Yang saya tanyakan, Adam itu diciptakan masa keberapa? Tadi kan Abang bilang bahwa tanpa Nur Muhammad, Adam itu nggak akan ada. Ya kan, betul nggak? Nah, itu kan imanmu. Lalu saya minta bukti validasinya. Kalau begitu, Adam itu diciptakan masa keberapa, Bang?
Kalau ada diciptakan kan pertama dia, manusia pertama yang muncul di dunia ini. Iya, Adam itu kan manusia pertama, tapi diciptakan masa keberapa? Allahmu menciptakan segala sesuatu itu berapa masa? Kalau masa sih saya nggak tahu, itu kan ribuan tahun itu. Walah, berarti abang ini nggak ada belajar, bang. Abang baca kitab abang nggak? Ya baca dong. Tapi Oke, kalau baca, Allahmu menciptakan berapa masa? Kalau Allah menciptakan itu ada 4 masa. 4 masa. Oh, 4 masa. Air, angin. 4 masa, tanah, air, apa lagi? Air, angin. Ngerti nggak sih abang ini? Apa yang dijawabnya itu? Pertanyaan saya, berapa masa Allah mau menciptakan langit dan bumi? Atau menciptakan itu berapa masa? Selamat malam, El Noel. Selamat malam, Kak. Tolong buka kamera saudaraku. Oh iya, Kak, bentar, Kak ya. Iya, silakan. Sudahlah Kak Mika, masih banyak lagi yang mau diberi pencerahan. Ya, betul-betul. Kak mau tanya nih, ini aja sih. Menurut Kristen itu, saya tanya soal ini aja. Yesus itu Isa bukan sih? Nabi Isa bukan? Yang dimaksud Yesus itu Nabi Isa bukan? Ya, Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu 2 oknum yang berbeda. Tapi yang disalib itu siapa, Kak? Yang disalib itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang disalib, maka dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Berarti Yesus Kristus itu tadinya itu hidup terus disalib untuk menebus dosa-dosa ininya, umatnya. Bukan menebus dosa, saudaraku. Kalau menebus dosa, kita yang dosanya ditebus, kitanya yang tinggal di alam maut, di kerajaan maut. Tetapi kita manusia ini, yang berdosa ini, yang ditebus Tuhan Yesus dari kerajaan maut. Dari hukumnya sendiri, supaya kita hidup yang kekal, masuk surga. Gitu, bro. Terus yang disalib itu mati kan, Kak ya? Yang dimaksud Kak Yesus itu kan meninggal, disalib meninggal. Nah itu terus rohnya dia itu kemana, Kak? Ketika Tuhan Yesus, dia disalibkan, mati, jadi tubuhnya mengalami kematian, roh Tuhan Yesus itu ada di Firdaus. Bentar ya, saya bacakan dalilnya. Di Lukas 23 ayat 43. Rohnya ada di Firdaus, juga di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, ada di kerajaan maut. Jadi ketika tubuh Tuhan Yesus mengalami kematian, rohnya ada di Firdaus, ada di kerajaan maut, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Karena roh keilahian Tuhan Yesus tidak pernah mati, tetap hidup berkuasa. Nah, begitu saudaraku. Ya, terus yang memindahkan roh Yesus itu ke surga itu siapa, Kak? Tidak ada yang memindahkan, tetapi Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan Yesus itu yang berkuasa, ya, menyerahkan nyawanya, berkuasa mengambilnya kembali, makanya dia bangkit. Dia menyerahkan nyawanya, terus dia kembali lagi gitu, Kak? Iya, dia membangkitkan dirinya sendiri, bukan dibangkitkan. Berarti dia sempat meninggal, terus rohnya berpisah dengan jasadnya, Kak ya? Begitu, Kak ya? Ya. Tuhan Yesus menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian. Rohnya itu melingkupi segala sesuatu. Karena roh Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir. Iya, berarti kan roh berpisah dengan jasadnya, itu meninggal. Begitu, Kak, ya kan? Nah, kenapa ini kok bisa mati, Kak? Kan katanya dia Tuhan gitu, Kak. Saya maaf, Kak, kurang paham soal itu. Roh Tuhan Yesus itu maha kuasa, Noel. Bukan kayak roh kita manusia ini. Kamu
Di dalam dirimu ada roh enggak? Ada Kak, ada Kak. Rohmu itu maha hadir tidak? Yang dimaksud hadir Kak gimana Kak? Artinya roh, ya. Kalau rohmu, ya kalau rohmu maha hadir, ketika kamu sekarang ada di tempatmu, di lokasimu daerahnya di mana? Contoh. Di Jawa Kak. Nah, contoh kamu ada di Jawa. Ketika kamu ada di Jawa, tapi rohmu ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Filipina, ada di Cina, ada di Arab, ada di Israel, ada di Eropa, terus ada lagi di langit, ada di surga, ada di Firdaus, ada di alam maut. Ya pokoknya rohmu itu maha hadir, di semua tempat ada. Bisa rohmu kayak gitu? Nggak bisa Kak, berarti Yesus bisa. Nah betul, kamu pintar kamu ya. Karena Berarti kita itu Yesus roh insani kita itu hanya ada dalam diri kita selama kita hidup. Makanya kita nggak tahu apa yang terjadi di sana ya, di alam lain, nggak pernah kita tahu karena roh kita hanya di dalam diri kita ya. Kecuali rohmu ada di segala tempat, di segala dimensi ya. Berarti kamu mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau roh Tuhan Yesus saudaraku, dia ada di segala dimensi, ada di segala tempat, dalam waktu yang bersamaan, melingkupi segala sesuatu. Makanya itulah Tuhan itu Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa. Karena roh Tuhan itu berkuasa. Kalau roh kita itu nggak ada kuasanya, saudaraku. Roh kita itu nggak ada kuasanya. Tapi roh Tuhan itu berkuasa, saudaraku. Iya, berarti kan sebelum Yesus itu disalib kan dia hidup kan Kak. Berarti rohnya cuma di satu tempat aja, nggak di mana-mana itu. Apa gimana? Kan dia kan masih hidup Kak. Makanya Noel, tolong fokus kepada penjelasan saya. Tadi saya sudah bandingkan roh manusia dengan roh Tuhan Yesus. Kalau roh manusia tadi kan tidak bisa maha hadir di segala tempat. Iya. Tetapi roh Tuhan Yesus itu maha hadir. Dia ada di segala dimensi. Dia melingkupi segala sesuatu. Makanya Tuhan Yesus ketika berkenosis ada di dunia dalam rupa seorang hamba, dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari yang tertulis Yohanes 11. Dia membangkitkan anak Yairus yang telah mati, Lukas 8. Dia membangkitkan anak janda ya di Sarfat. Dia juga menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Tuhan Yesus juga menciptakan roti untuk dimakan 5.000 orang laki-laki hanya dari 2 ikan dan 5 roti, tapi Tuhan Yesus bisa ciptakan berlipat kali ganda sehingga bisa dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan lebih lagi 12 bakul. Kemudian Tuhan Yesus bisa berjalan di atas danau yang sangat dalam, saudaraku ya. Mana ada manusia bisa berjalan di atas air yang dalam, saudaraku. Di air yang dangkal ya, sampai selutut bisa dia berjalan. Tapi di air yang sangat dalam, yang sampai berapa meter jauhnya itu, ya nggak ada lah yang bisa, saudaraku, tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Bahkan ketika para rasulnya melihat Tuhan Yesus, ya, Rasul Petrus ikut juga mau turun. Tuhan, aku juga mau berjalan di atas air, kata Petrus nih ya. Datang Tuhan Yesus, mari datanglah berjalan. Beberapa langkah ketika Rasul Petrus dia fokus kepada Tuhan Yesus, saudaraku, dia berapa langkah bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya angin datang ya bertiup, dia mulai melihat ke samping dan ke kiri, dia mulai takut. Akhirnya dia mulai tenggelam dan Tuhan Yesus menariknya kembali. Itu makna rohaninya adalah bahwa kita ini fokuslah pandangannya kepada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, karena Tuhan Yesuslah kekuatan kita, supaya kita tidak tenggelam. Makanya kenapa banyak orang bundir? Karena tidak ada iman di dalam dirinya. Karena dia tidak memandang kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang yang sungguh-sungguh memandang atau fokus kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bundir. Tetapi dia akan bersukacita dan damai sejahtera. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, saudaraku, ketika pun dia datang dalam rupa manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuktikan dia Maha Kuasa, saudaraku. Mana ada manusia, atau jangankan manusia ya, Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu, saudaraku, nggak bisa membangkitkan orang mati. Nggak bisa. Karena bukan dia pemilik kehidupan.
Tetapi Tuhan Yesus membuktikan dia adalah Allah yang sejati. Hanya Tuhan Yesus yang pernah, ya, bukan pernah ya, sampai kekal selama-lamanya. Hanya dia yang bisa membangkitkan orang mati. Bahkan ketika dia mengutus para rasul ini membangkitkan orang mati. Rasul Petrus membangkitkan Tabita. Rasul Paulus membangkitkan Eutikus yang jatuh dari soto. Mereka membangkitkan manusia ini yang telah mati ini dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Bukan dalam nama yang lain. Itu sudah terbukti. Jadi kita tidak sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang sejati. Begitu Noel, silakan. Berarti yang membangkitkan orang yang sudah meninggal itu Tuhan Yesusnya langsung, enggak kayak Betul. Rasulnya atau itu. Tuhan Yesus yang membangkitkan. Loh, tadi kan saya sudah jelasin Rasul Petrus, Rasul Paulus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nih kita baca ya supaya dipikirnya aku si Mikana itu asumsi. Ini kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit, ya. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan berjalanlah. Bereskanlah tempat tidurmu." Orang yang lumpuh itu tiba-tiba berjalan. Itu mereka menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau di Islam yang bisa membangkitkan orang mati itu Nabi Isa. Nabi Isa itu membangkitkan putra Siapa? Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh kalau di Islam ya. Oh, Nabi Isa membangkitkan putra Nabi Nuh. Iya. Di mana datanya? Kalau boleh, mohon maaf saudaraku, boleh saya tahu di mana datanya di dalam kitab saudara bahwa Nabi Isa membangkitkan putra Nuh? Kalau saya sendiri saya masih tahap belajar, saya belum menguasai. Saya juga Islam sih, dari lahir saya Islam, cuma saya belum menguasai. Lagi belajar nggak sepanjang baca tentang Alkitab. Mohon maaf saudaraku, kalau saudara tidak tahu di mana datanya, kenapa saudara menyimpulkan bahwa Isa itu membangkitkan putra Nuh? Ada hadis yang meriwayatkan Kak, cuma saya lupa hadis itu siapa yang menghadiskan itu siapa. Tapi itu ada hadisnya Kak. Benar itu ada hadisnya kalau Nabi Isa itu membangkitkan kembali putra Nabi Nuh. Cuma saya yang pengetahuannya kurang. Hadisnya itu hadis siapa yang menghadiskan, itu yang meriwayatkan siapa tuh saya kurang tahu. Mohon maaf saudaraku, kalau kita bicara itu tolong sertakan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, ya mohon maaf saya anggap itu asumsi liar aja. Nah itu saya masih tahu belajar, saya belum menguasai dalam ilmu Islam, saya lagi belajar juga sih. Iya, belajarlah sungguh-sungguh ya saudaraku. Tapi boleh nanti kamu bawakan dalilnya itu di mana Isa membangkitkan putra Nuh? Saya juga pengen tahu saudaraku, karena baru kali ini saya dengar Nabi Isa itu membangkitkan putra Nuh. Atau nanti saya cari dulu aja lah itu datanya ya. Iya saudaraku. Masih belajar, cuma saya tertarik juga dari kemarin nonton live-nya Kak Mikana ini kok. Iya. Ramai iya, oke, gitu. Cuma tanya itu aja sih ya. Iya. Cari dulu dalilnya ya. Terima kasih saudaraku. Iya, enggak. Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu jelas namanya siapa, saksinya banyak, bukan hanya klaim semata. Kalau hanya tertulis dalam Alkitab kan, yang nulis contoh nih, yang nulis Alkitab itu hanya Rasul Paulus. Ini contoh aja, misal ya, hanya Rasul Paulus penulis Alkitab itu. Lalu dia tuliskan ya kan, Yesus Kristus membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit. Terus nggak ada namanya siapa, saksinya juga nggak ada. Aku nggak mau percaya yang beginian, nggak mau percaya saya. Saya itu manusia yang berpikir, manusia yang kritis. Nggak ada saksinya, jangan-jangan hanya cuma klaim semata, apalagi dia cuma ngaku-ngaku bahwa dia penulis Alkitab itu. Tetapi puji Tuhan saudaraku, Alkitab ini penulisnya bukan hanya satu orang, tapi lebih dari 40 orang nabi dan rasul. Dan 40 nabi dan rasul ini saling mengkonfirmasi, saling memberi kesaksian bahwa mereka mendengar suara Tuhan Yesus, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Mereka melihat peristiwa itu langsung. Jadi saksinya itu 40 nabi dan rasul saudaraku. Makanya saya sungguh-sungguh sangat percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bukan hanya pengakuan dari satu orang, tapi 40 orang saudaraku. Padahal kita tahu di dalam hukum Taurat ada namanya hukum dwi ganda saksi.
Hukum diganda saksi itu adalah apabila ada 2, 3 atau lebih bersaksi, ya saksi mata, itu kesaksiannya sah. Tapi kalau hanya satu orang yang ngaku-ngaku, kesaksiannya itu tidak sah, tidak bisa dipercaya. Tetapi Alkitab sangat bisa dipercaya karena saksinya sangat banyak. Melihat peristiwa itu langsung. Mereka juga mendengar suara Tuhan Yesus. Mereka juga menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Wow, haleluya, haleluya. Kalau soal bicara menyaksikan, berarti kakak juga menurut Alkitab kak ya? Semua itu cerita kakak itu menurut Alkitab, enggak kakak langsung menyaksikan kak ya? Oh ala Noel. Saya sedang memberitakan kesaksian para nabi, 40 nabi dan rasul. Tapi itu kesaksian 40 orang nabi dan rasul, paham gak sih? Bukan kesaksian satu orang. Ngerti? Siapa aja kak? 40 orang itu siapa aja? Saya juga pengen mengetahui sih. Oke, saya kasih tahu aja beberapa orangnya, ya. 40 kak? Iya, nanti saya akan tulis, tapi saya kasih tahu dulu beberapa orang, ya. Nabi Samuel, Nabi Musa, Nabi Samuel. Kemudian juga Nabi Ezra, Nabi Nehemia, ya. Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi bentar dulu, Salomo, Raja Daud. Terus udah 10 ya. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Kemudian rasul-rasul ya. Ada 13 rasul. Saya sebutkan namanya siapa-siapa. Rasul Petrus, Rasul Andreas, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, Rasul Filipus, Rasul Bartolomeus, Rasul Thomas, Rasul Matius, Rasul Yakobus, Rasul Tadeus, ya, Tadeus betul, ya, Rasul Matias dan Rasul Paulus. Ada 13 rasul saudaraku yang menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dan ajaib. Berarti rasulnya itu juga 40 itu masuk dalam 40 orang. Ya, rasulnya 13 orang. Nabi-nabinya sangat banyak di Perjanjian Lama dan nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Terus yang meriwayatkan itu siapa Kak? Dari 40 orang itu salah satunya yang meriwayatkan siapa? Yang menulis di Alkitab. Ya itu tadi 40 orang nabi dan rasul itulah bro. Diskusi berarti itu Kak, 40 orang itu. Hah? Berarti 40 orang itu sama satu pemikiran dan menulis di Alkitab. Mereka mendapat wahyu dari Tuhan Yesus. Jadi mereka itu saling mengkonfirmasi. Apa yang mereka tulis itu semua wahyu dari Tuhan Yesus. Makanya saksinya sangat banyak. Ya seperti itu. Iya. Ya tolong nanti dicari dulu dalil yang tadi ya saudaraku ya. Di mana Nabi Isa itu membangkitkan putra Nuh ya. Boleh saya tunggu besok? Iya. Oh sama satu lagi Kak. Boleh saya tanya Yudas Iskariot itu siapa Kak? Yudas Iskariot. Ya kenapa? Itu kalau menurut Kristen itu siapa sih Kak? Dia memang salah satu murid Tuhan Yesus, tetapi dia gagal karena dia mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, jadi kita benar, kalau jangan tanya soal dalilnya mana Kak. Sini di riwayat juga sih ada yang meriwayatkan. Kalau di Islam itu ada pas Nabi Isa dikejar-kejar oleh bangsa yang mau membunuh itu dan menyalib itu. Nah, kalau di Islam Allah itu menggantikan Nabi Isa itu dengan muridnya itu yang namanya Yudas Iskariot itu. Nah, yang disalib itu Yudas Iskariot itu Kak. Kalau menurut Islam ya di Islam ya, bukan Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan nanti akan diturunkan kalau nanti di akhir zaman di kiamat, nanti pas kiamat Nabi Isa itu akan diturunkan untuk menjadi bukti bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Mohon maaf saudaraku, tolong kalau bicara itu sertakan dalil di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Yudas Iskariot yang disalib. Monggo. Nah, ini Kak, saya tuh
Kalau soal pembahas soal hadis itu saya kurang mengetahui sih Kak. Cuma saya kayak hadis riwayat itu kan banyak difilmkan Kak ya. Nah itu saya suka nonton film itu dan sharing-sharing dari teman-teman pun sama ceritanya gitu Kak. Difilmkan. Yang saya tanya itu dalilnya dalam kitabmu, di mana Yudas Iskariot yang disalib. Coba nanti saya cari dulu Kak. Soalnya saya pakai satu HP. Iya, kalau ngomong itu harus pakai data, ya pakai dalil. Kalau nggak pakai data itu sama saja dengan asumsi liar, saudaraku. Kalau data sih ada Kak. Ya udah tunjukin datanya di mana. Saya mau. Nggak ada ini, katanya di sini ada yang taping di bawah itu settingan temannya sendiri. Emang? Bukan. Saya nggak kenal. Nggak kenal saya nggak kenal. Enggak. Kalau dengar ya teman-teman, saya di sini itu memberitakan Injil, membuka room edukasi Alkitab. Saya nggak mau settingan di dalam Tuhan Yesus, nggak boleh settingan. Oke, ya. Kalau tolong bawakan datanya Noel, jangan asal ngomong aja. Ya Pak, nanti saya kirim lewat DM Kak ya. Soalnya saya nggak bisa. Besok aja, nggak usah pakai DM ya, karena kadang juga saya tidak sibuk. Jadi ketika saya live aja kamu ngasih tahu lah datanya di mana. Jadi 2 PR kamu ya. Yang pertama ya, di mana dalilnya tertulis bahwa Nabi Isa membangkitkan putra Nuh. Yang kedua, di mana tertulis dalam kitab kalian bahwa Yudas Iskariot yang disalib. Oke saudaraku, terima kasih ya. God bless you ya. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Noel yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama barusan ini, ada beberapa pertanyaan yaitu tentang apa hubungan ajaran Yesus dengan Kristen, benarkah Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel bukan untuk seluruh umat manusia? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah mendengarkan argumen dan penjelasan dari Mihana bahwa katanya Yesus itu adalah Allah sendiri namun tidak pernah ada tertulis di Alkitab seperti itu. Lalu Mihana sempat membawakan Yohanes 4 ayat 22 dan yang dia tekankan pada kata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, padahal kalau kita baca secara lengkap di ayat tersebut ada perkataan Yesus yang mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Apakah maksud dari kata-kata di ayat tersebut? Siapakah oknum yang tidak dikenal itu? Bukankah itu yang dimaksud adalah Bapa yang tidak pernah dilihat oleh manusia? Cuma Yesus yang mengenal Bapa. Sebenarnya itu sederhana, cuma selama ini umat Kristen yang ditanya selalu menjawabnya lain dan yang terpenting apa yang dijawab itu tidak ada dalilnya di Alkitab. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini, silahkan menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 44:6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yohanes pukul 4:22 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 1 Petrus pukul 4:16 tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 2 Petrus pukul 3:15 anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.